misalnya invoice 1 gitu ya, 12 gitu, sorry. Lalu kapan jurnal itu dibuat atau transaksi itu akan kita akui, berarti kan ada tanggal. Nah, di dalam praktiknya di industri kan pasti banyak tanggal ini ya, ada tanggal invoice, ada tanggal accounting date, minimal ada dua itu sih sebenarnya. Jadi tanggal invoice-nya sama accounting date-nya bisa jadi tidak sama. Misal kita ada penerbitan invoice dari eh kalau kita belilah biasanya gitu ya, kita supply chain. Kita order barang, kita terima billnya tanggal 10 diterbitkan oleh vendor. Tapi sampai ke tangan kita di tanggal 12 atau tanggal 13. Lalu penginputannya itu divalidasi dulu oleh bagian-bagian terkait, sehingga nanti di sistem akan diinput tanggal 15. Sehingga ada difference date-nya, artinya antara bill itu terbit dari sisi vendor sampai dengan dicatat atau diakui di akuntansi. Bahkan kalau mungkin tadi validasi itu mungkin bisa langsung di entry ya ketika diterima. Nah, dari sistem nanti akan ada verifikasi atau validasi atau approval dari beberapa bagian sehingga sampai dia menjadi jurnal yang dari draft kemudian approve kemudian post-it seperti itu kalau dalam praktiknya biasanya. Nah, tapi kita akan coba dengan cara yang lebih simple kita lakukan agar gampang kita lihat, kita telaah Bapak Ibu. Jadi kan biasanya kita pasti ada nomor buktinya berapa, tanggalnya tanggal berapa yang mau dicatat, misalnya mungkin 12/01 2026 gitu ya. Lalu ini reference atau keterangan ya, keterangannya apa? Nah, ini misalnya apa? Penjualan tadi ya, penjualan. Nah, biasanya ada juga kalau terkait penjualan ada partner ya yang terlibat atau kontak yang terlibat. Misalnya siapa gitu ya. Misalnya kita mau jual kepada customer yang mana gitu ya. Kalau ada piutang pasti kita mesti memberikan informasi siapa customer kan gitu ya. Nah, biasanya ada partner lah, partner. Mungkin PT, ABC gitu. Dan seterusnya. Nah, ini adalah informasi mengenai transaksi. Nah, bagaimana transaksi itu dicatat secara akunting berarti butuh detailnya. Nah, ini yang detail itu. Jadi dalam detail kita pasti mencatat secara accounting itu ya minimal ada pasti kode akun ya, kode akunnya apa. Lalu di dalam form kita akan catat kita akan ditampilkan nama akun, lalu posisi debit, posisi kredit nominalnya. Nah, cuman dalam desain kita kemarin, detail itu kita menggunakan mutasi, Bapak Ibu. Jadi mutasinya kalau tidak debit pasti kredit. Jadi kita di sini ada mutasi. Mutasi di sini ada nominal. Jadi dicatat dengan metode seperti ini. Jadi misalnya kalau ada penerimaan kas, ya pasti satu ya. Kasnya di debit, gitu ya, 6 juta. Lalu ada piutang, ini misalnya. Piutang di debit juga, anggaplah sekitar sisanya ada 4 juta. Nah, ada penjualan kan? Ini dia. Jadi totalnya 10. Nah, kayak gitu. Ini yang akan kita catat. Jadi di sini kelihatan satu nomor bukti sebagai informasi dari jurnal akan punya many bagian sini. Makanya kita kemarin membuatnya one to many seperti ini ya di jurnal H, either sebagai informasi jurnal, lalu akan ini sifatnya sudah pasti primary key ya nomor bukti ini. Lalu kita punya jurnal D-nya itu ya dihubungkan ke jurnal H menggunakan kolom ini ya nomor bukti. Lalu kita masukkanlah kode akun mutasi nominalnya.
Ada post-it juga sih sebenarnya. Post-itnya artinya tanggal kemarin kalau nggak salah ya. Tanggal, tanggal sistem. Kapan di posting. Nah, ini kita sangat sederhana kita buatkan aplikasinya. Nah, bagaimana caranya kita membuat form seperti ini? Sudah pasti tentu tidak bisa seperti ini saja. Tentu ada bagian yang sifatnya seperti datasheet, seperti Excel begitu, untuk menginput jurnal detailnya. Nah, baik. Jadi di sini pada prinsipnya pasti kita akan butuh dua form. Satu sebagai form induk, seperti ini form induknya, nanti di bagian sini kita anggap sebagai form anak one to many. Jadi kalau nanti ada mungkin yang pernah punya pengalaman memprogram menggunakan apa ya, Oracle apa segala macam gitu ya, pasti ada form itu sifatnya yang one to many gitu ya. Baik, kita desain di sini Bapak Ibu. Nah, di Microsoft Access ketika kita akan mendesain sebuah form yang memuat data ya, yang memuat data sheet terutama, kita membutuhkan sebuah tabel ya, tabel internal lah, atau tabel lokal dari database-nya. Kalau yang ini kan namanya tabel yang kita link kan, ini eksternal ya. Ini adanya di MySQL. Nah, tapi karena kita butuh supaya untuk di dalam form kita secara standalone di dalam desktop kita ini, jadi kita buat aja sebuah tabel untuk menampung data ketika di entry dan dihubungkan ke subform. Lalu nanti ketika sudah diposting, data itu kita kosongkan lagi aja, nggak perlu kita simpan juga karena kita akan posting ke sini juga. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita akan membuat nih saya close dulu ya. Ini saya close dulu, kita buat form design satu form. Lalu kita butuh header dan footernya. Ya, kita pakai prinsip desain seperti yang ini aja. Tombol-tombol action ya kita letakkan di bagian header sini, kita deret gitu ya. Jadi ya mungkin lebih gampang juga user dia bagian atas tinggal lihat mau diapain, mau disimpan, mau diposting, mau di delete atau gimana gitu ya. Oke, kita gunakan desain seperti itu. Ya, kita buat dulu judulnya. Nah, berarti ini hanya jurnal umum, berarti jurnal jurnal transaksi lah ya. Transaksi ya. Ini 16 gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini oh iya, kemarin tombol di sini ya. Di sini ya, padahal kita butuh kalau one to many berarti kan kita akan buat informasi jurnal utama di sini nih. Oke. Padahal sebenarnya bisa aja sih kita apa? Ini kita buat lagi tombol, ini di cancel aja wizardnya. Boleh ini, misalnya ini posting gitu ya. Posting, jurnal di posting. Lalu di mana bikin ininya ya kita buat di bagian sini aja. Ya, Bapak Ibu, kita buat. Nah, di sini aja kita kerja. Nanti subform di bagian bawah situ ya. Oke. Oh ya, gitu ya. Oke. Ini berarti nomor bukti ya. Ini copy paste aja. Tanggal keterangan gitu ya. Karena kita cuma ada itu ya di dalam hal kita. Nomor bukti tanggal keterangan. Post-it nggak perlu kita isi karena otomatis. Jadi ini ada tanggal. Di sini ada keterangan. Oke. Ya. Kalau kita view jadinya begini ya. Ini ada posting. Nah, saya gantilah ininya.
Fill back color. Kemarin pakai ini ya. Nah, itu ya. Ya, nomor bukti tanggal keterangan. Lalu ini unbound ya. Unbound artinya kita nggak ngisi langsung ke tabel, tapi kita gunakan prosedur validasi. Kenapa nggak langsung ke tabel? Karena kalau langsung ke tabel, validasi nggak ada sebenarnya. Jadi kita butuh form sebagai layer untuk melihat ya data yang kita input itu valid atau enggak gitu ya. Itu guna form sebenarnya. Jadi jangan langsung input ke tabel. Jadi ada tombol sebagai actionnya untuk menyimpan gitu, memastikan datanya valid. Nah, di sini kita akan buat semacam datasheet view di sini ya sebagai subform untuk isian jurnalnya. Nah, tentu kita butuh tabel ya, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal create tabel di sini ya, create tabel di sini. Desainnya akan mirip seperti ini nih. Kode akun, nama akun, mutasi, nominal gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Tipe datanya kode akun itu teks ya. Kalau di aksesnya versi baru itu biasanya ada short tag, ada long tag kalau nggak salah ya. Ada short tag, ada long tag. Ini juga sama, ini kita pakai short tag. Ini juga short tag. Ini bisa pakai currency, bisa pakai integer, long integer juga boleh. Desimal sih sebenarnya biasanya ini ada kita pakai. Jadi kita buatlah tabel design ya. Nah, di sini ada tadi apa? Saya lupa. Kode akun, nama akun, mutasi, nominal. Oke. Kode, sorry. Kode akun ya, ini teks. Tidak perlu dibikin primary key juga kode akun, nama akun karena hanya sebagai penampung ya. Mutasi, nominal itu bisa pakai number. Kalau saya sih number di sini ya. Number cuman di sini ada tipenya long integer. Nah, long integer bisa atau desimal sih. Nah, ini presisinya berapa digit? Ini skalanya itu berapa angka di belakang koma gitu ya. Ini dikasih ini 18 ya oke lah, nggak ada masalah. Lalu kita simpan. Karena ini sifatnya tabel-tabel temporary ya, sebagai penampung sementara sebelum di-post ke tabel yang ada di bagian remote di server. Saya biasanya kasih kodenya itu T aja lah. T kemudian jurnal gitu ya karena dia di form jurnal jadi jurnal dan jurnalnya jurnal D gitu ya. T jurnal D. Nah, dia pasti kasih ya do you want to there is no primary key. Do you want to create? Ya udah boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak pun nggak apa-apa, nggak masalah juga sih. Kalau kita yes, dia otomatis bikin sebuah field tambahan dianggap sebagai primary key isinya auto number. Itu nggak masalah, nggak penting juga. Karena kan tabel akan selalu kita kosongkan setelah kita eh, posting transaksinya. Oke, kalau sudah akan muncul di sini. Ini tabelnya, ini saya close. Kalau double klik, nah maka muncul begini ya. Nah ini nanti akan kita coba isi ke dalam, kita linkkan ke dalam form subform kita. Oke, kemudian karena itu sifatnya datasheet, kita butuh objek lagi, Bapak Ibu. Objek lagi di sini namanya subform. Ya, subform kita gambar di sini, kita draw gitu ya. Nah, pilihannya di sini ada, kita bisa menggunakan existing tables atau query atau dari existing form. Nah, karena kita membuatnya berdasarkan dari tabel yang barusan kita buat. Jadi kita pilihnya itu use existing tables dan queries. Nah, bentuknya seperti ini nanti rencananya. Di next. Nah, tabel mana yang kita pakai? Ya, tabel yang tadi baru kita buat ya, T jurnal D. Lalu
Izin Pak, tadi yang dipilih use accepting atau use and accepting Pak? Existing. Oh, siap. Kasih Pak. Oke, ya. Oke, kita pilih sini jurnal D, ya. Nah, yang penting bagi kita kan tabel ini kan ya. Kode akun, nama akun, mutasi, nominal. Nah, jadi kita nggak penting juga yang ID. ID otomatis saja nanti. Jadi kita masukkan hanya kode akun, nama akun, mutasi, nominal. ID tinggalin aja. Kemudian kita next, maka dia akan selesai, tapi kita harus berikan nama dulu untuk subform kita itu. Jadi intinya sebenarnya subform itu adalah form yang ada di sini, tapi kita linkkan ke sebuah form lagi. Ada dia sebagai child form sebenarnya. Ini ada child nih ya, child form. Nah, kita bisa kasih, ini kan form belum ada ya. Nah, ini juga belum kita simpan nama formnya kan. Nah, karena ini adalah subform dari jurnal detail, jadi kita buatlah form itu FRM kali ya. FRM underscore jurnal underscore D lah, detail. Finish. Maka dia akan muncul di sini. Lalu form utamanya yang induknya ini kita simpan juga deh ya. FRM jurnal ini headernya. H. Oke. Nah, di sini akan muncul FRM jurnal label ya, ini label. Informasinya di jurnal T. Ini kadang-kadang kalau secara estetikanya kalau kita view muncullah nama ini ya. Nah, kadang-kadang saya nggak suka sih. Jadi boleh di delete aja sih ya. Ini label. Nah, itu. Oke. Sorry. Ini biar kita kerjanya enak, ini kita perbesar aja lah ya. Biar kerjanya enak. Nah, ini penyakitnya dia kasih teks terlalu besar. Nah, ini. Oke, kita atur. Nah, oke. Jadi ini bisa di ini kan ya. Nah, kita butuh footer nanti ini. Nah, begitu. Jadi di sini bisa kelihatan ini di form induk dia sudah kasih ruler juga, di form anak juga ini bisa dikasih ruler. Jadi dalam form itu kita bisa bikin banyak subform juga sebenarnya. Oke. Kalau kita view sekarang desainnya, ya ini kita simpan dulu, kita view. Nah, ini yang kita butuhkan tadi ya data sheet view nih untuk subform data yang bisa kita entry one pada posisi induk, many pada posisi anaknya. Oke, ini ya mutasi nominal gitu. Oke, lalu untuk memudahkan kita menginput data, kode akun kan kita nggak apal-apal juga ya. Kita bagusnya dibantu dengan combo gitu ya. Combo. Jadi kita bisa ceng ini kode akun ya. Ini bisa kita klik kanan, ceng to combo. Nah, kalau kita view dia lari ke belakang ya, lari ke bagian paling belakang. Boleh ditarik ya, ini boleh ditarik seperti ini tuh, seperti kita mindahin di Excel aja. Lalu kita simpan, semoga dia pindah gitu ya. Kita coba view, desain view lagi, kita view, lari lagi ke belakang. Oke, ini tinggal kita atur sebenarnya. Cara ngaturnya kita berpindah dari view-nya ini dari di form view ke layout ya, ke layout. Layout view memungkinkan kita mengatur ya ini masing-masing objek. Nah, di mana letak ukuran lebarnya berapa, mutasi ini contoh lebarnya berapa segini ya. Nominal mungkin seginilah cukup gitu ya. Nama akun
Nah, biasanya nama akunnya agak panjang ini. Nah, gitu. Kita sisakan sedikit kalau nanti datanya banyak, terus di sini muncul scroll barnya. Nah, ini kita simpan, kita view. Dah. Oke. Nah, di sini cara kerjanya adalah kalau kita sudah pilih kode akun, maka otomatis nama akunnya akan dipanggil secara otomatis. Jadi nggak di entry lagi. Artinya ketik 111 diketik lagi nggak dong, ya. Jadi kita akan panggil datanya. Nah, tentu kita akan butuh lagi event, kita butuh lagi prosedur ya, subrutin untuk proses memanggil nama akun di sini. Oke. Kita contoh ya. Contoh kita linkkan dulu ini kode akun. Nih sorry, aduh sorry. Nih format hitam lah ya. Kode akunnya ini bagaimana caranya kita memanggil data seperti kemarin nih. Nih ya di Coa kan ada ini nih, muncul pilihan ya. Nah, sama juga di sini. Kita klik di bagian data kode akun, kita raw source-nya arahkan ke tabel Coa. Ya, tabel dan query, tabelnya tabel Coa. Nah, kalau kita view, waduh, pindah lagi ke belakang. Nih, muncul begini ya, kode akun. Cuman kadang-kadang tidak informatif juga. Kalau kode saja yang muncul, kita juga nggak tahu ini kodenya, nama akunnya apa. Jadi di sini kita gunakan eh, properti tambahannya. Bone kolomnya memang tetap satu. Kita akan ngambil dari kolom satu, kode akunnya. Tapi mohon tampilan listnya itu jadi dua gitu. Jadi untuk tampilan list jadi dua itu kita ambil di bagian format Bapak Ibu. Ya di bagian format ini ada kolom count, jumlah kolom ya. Jumlah kolom yang akan tampil dari tabel COA yang kita linkkan tadi. Jadi sekarang kan masih satu, makanya dia cuma ngambil dari kiri ya, dari paling kolom nomor satu. Kalau kita ganti menjadi dua, ya ini, terus kita simpan, kita view, ya ini kode akun, dia akan muncul dua kolom nih, ya kas, bank, persediaan gitu. Jadi lebih gampang kita memilih eh, kode akun yang akan kita pakai dalam jurnal kita. Ini terpaksa kita atur lagi nih, ya simpan lagi, save. Nah udah, coba di close. Nah ini udah ya. Nama akun mutasi nominal. Wah, kita atur lagi nih kayaknya. Nama akun mutasi, mutasi debit kredit nominal. Nah, gitu ya. Simpan, view. Coba dipastikan. Oke, good. Sudah persisten lah. Oke, sekarang kita udah bisa dong milih ini kas gitu ya. Ini piutang gitu ya. Cuman nama akunnya kok nggak muncul gitu ya. Nah, ini bisa kita delete lah gitu ya. Nah, bisa di delete kayak gitu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana memunculkan nama akun. Nah, ini kita butuh coding sedikit. Codingnya terkait dengan event ketika kode akun sudah kita pilih gitu ya. Nah, kode akun sudah kita pilih itu artinya eventnya adalah after update ya. After update kita ambil titik tiga di sini, kita pilih kode buildernya. Nah, kita akan sampai lagi ke bagian ini ya, coding VBA-nya. Nah, apa yang kita lakukan? Cuman satu baris kode aja sebenarnya. Yaitu kita akan mengisi value di bagian nama akun ini berdasarkan kode akun yang sudah kita pilih di bagian kode akun ini. Jadi kita akan manfaatkan fungsi dilookup. Ya, kalau di Excel kan ada VLOOKUP, kalau sini dilookup. Jadi kita akan memasukkan nilai ke nama akun berarti nama akun me dot nama akun ya.
Artinya kita memanggil sebuah objek dalam me ini adalah dalam formnya yang sedang berjalan, lalu akan muncul ya. Kalau kita pilih me dot nama, ini kan muncul lah objek-objek yang ada di situ. Kemudian nilainya, value-nya sama dengan pencarian ke tabel ya, tabel akun, tabel COA. Berarti dlookup ini ya, fungsi dlookup expression. Jadi akan kita cari apa? Nah, yang kita cari dari tabel COA itu yang akan kita panggil, sorry, yang kita panggil itu ini sebenarnya. Tolong dicari lookup nama akun, ya, nama akun, berarti nama akun di sini. Nah, dia teks, ini mesti pakai kutip dua, nama akun. Kemudian koma, ekspresi berikutnya membutuhkan domain ya, domain atau sebagai string juga. Ini kan tadi pakai string ya, berarti titik kutip dua kan. Domainnya nih tabelnya, berarti dia butuh string. Berarti kan kutip dua ya. Tabel kita namanya COA, tabel COA. Kemudian yang ketiga, nah ini kriteria. Kriteria ini juga sebenarnya string. Jadi kita pakai kutip dua juga, gitu ya. Kita tutup fungsinya. Nah, apa isi titik dua ini? Ini ekspresi lagi. Dasarnya adalah ini seperti dalam bahasa SQL-nya where-nya. Where apa? Jadi kita look up nama akun dari tabel COA di mana, ini where-nya nih, where di mana kode akunnya sama dengan kode akun yang ada di form kita. Nah, ini kode akun ini. Jadi cara kita membunyikannya adalah kode akun di mana kode akun sama dengan where gitu ya. Lalu dia string. Nah, ini sudah where dalam where SQL sebenarnya. Jadi dalam SQL stringnya butuh ini dong. Nah, gitu ya. Nah, ini butuh string itu. Lalu dalam string itu dari mana diambil? Dari objek. Nah, kalau objek kita pakai ini lagi nih. Titik dua, sorry, kutip dua dan pakai dan. Nah, ini. Lalu me dot kode akun. Nah, ini. Jadi satu baris aja sih Bapak Ibu ininya. Jadi me dot nama akun sama dengan hasil pencariannya ini. Yang dibacanya adalah carilah nama akun dari tabel COA where kode akun sama dengan teks ini. Kalau nanti kode datanya itu sifatnya adalah angka ya, non karakter atau non alfanumerik, numerik di datanya. Berarti kita nggak perlu ini nih melanjutkan ke dalam query-nya. Ya, kita cuma butuh ininya aja, objeknya aja. Nah, gitu ya. Kita cobakan, kita simpan, kita view. Coba kita tarik misalnya persediaan. Nah, muncul persediaan di sini ya. Kita tarik kendaraan, muncul kendaraan gitu. Berarti coding udah jalan ya. Ini bank gitu ya. Ini piutang gitu ya. Udah jalan. Oke, ini saya hapus dulu ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Lalu di sini kita butuh keseragaman sih. Mutasi ini kan cuma dua, debit atau kredit kan gitu ya. Nah, ini bisa salah kalau kita ketik Bapak Ibu. Nah, ini kita butuh pemilihan lagi ya. Pilihan lagi itu. Jadi kita butuh combo lagi. Yes, oke. Ya, ini mutasi berarti kita butuh combo juga nih. Change to combo. Dah. Di dalam combo ini kita batasi pilihannya seperti yang minggu kemarin ditanyakan oleh saudara Iqbal. Nah, ini mesti fix gitu ya. Sama juga ini kode akun juga kita mesti batasin juga nih. Jadi kita lakukan dengan cara limit to list, allow value edit, no. Dan gitu ya. Sama juga ini mutasi juga begitu. Mutasi ini kita karena cuma dua, nggak perlu tabel and query, kita bisa pakai value list aja ya, value list. Lalu kita pilih di row source-nya itu kita titik tiga ini,
Kita ketik berarti debit, ya debit, lalu pilihan keduanya kredit, gitu ya. Nah, kenapa perlu kita beginikan? Karena harus seragam debit kredit. Kadang-kadang ada juga yang apa tulisnya debit, gitu ya, kreditnya pakai C, gitu ya. Nah, ini kita seragamkan. Oke, coba kita view. Sorry. Nah, ini muncul debit, muncul kredit, gitu ya. Jadi nggak boleh diketik di luar dari value yang ada. Jadi ini kita limit tulis juga, value this, tidak boleh diedit value-nya. Kita simpan, lalu kita view, ya. Nah, ini lari lagi, kita arrange lagi ya, kita arrange lagi ini mutasi ke sini, ya. Nah, gitu ya. Simpan, view. Udah, close lagi lah biar enak. Nah, oke. Nah, jadi sekarang aturannya setelah kita pilih bank, ini nggak boleh dong kita edit-edit gitu ya. Jadi kita kunci nih. Ini lock ya, nama aku di lock. Jadi cara locknya di sini ada data, di sini ada lock ya. Secara default locknya pasti no, karena orang mau input data. Nah, kalau dia hanya menampilkan data, kita locknya kita jadikan yes di sini. Ya, bagian data locknya yes. Jadi enable yes, lock yes. Boleh juga enable no juga boleh sih sebenarnya. Nih, coba kita bank gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa, nah tuh nggak bisa kita edit. Jadi dia hanya menampilkan informasinya aja. Lanjut ke bagian belakang, nominal. Nominal tentu kita isi dengan ini ya, 6 juta tadi ya. Nah, gitu ya. Sorry, ini kas tadi ya. 111, lalu dia ada piutang gitu ya. Ada piutang dagang tadi ya. Debit. Ini kalau kita buat debit mau nggak? Nah, ini dia fungsi tadi tuh. Izin Memvalidasi. Pak, waktu Maya isi kode akun nggak terisi nama akunnya Pak. Nggak Ada yang terisi ketinggalan. nama. Oh, berarti VBA-nya nggak jalan di situ. Makronya Iya, nggak jalan. Minggu lalu jalan nggak? minggu lalu jalan Pak. Jalan. Berarti tadi di sini. Ya, oke, oke, oke. Baik, baik. Kita atur lah. Jadi coba cari bagian option. Bisa muncul ini. Option. Ya, Pak. Udah? Udah Pak. Oke, ambil di Trust Center. Mm-mm. Lalu ambil Trust Center Settings. Iya, Lalu ambil Macro Settings. makro. Mm-mm. Ininya di mana Double. pilihannya sekarang? Disable Pak. Ah iya pasti. Kalau di Sabel pasti nggak jalan dia. Berarti enable. Ah iya. Pastikan ini dulu ya di awal. Oke, kalau Setelah sudah di itu oke Pak, aja. Ah. Ya setelah itu harus jalan dia. Ya harus jalan, coba dites. masih nggak Pak? Di close dulu aksesnya. Lalu Close. dibuka lagi. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Oke. Ini 6 juta, 4 juta. Oke, baik. Udah udah di close masih nggak juga Pak? Oke, coba di share screen. Oke, ya.
Hmm. Nggak jalan ya? Oh, Nggak coba di jalan, close, Pak. coba di close lagi aksesnya. Hmm, ya. Terus, Berarti buka. hmm, tapi nggak di share screen. Oh, Oke, ya. Ya, coba. Ya. Coba diklik yang lain. akun yang lain, Pak. Ya, coba. Nggak juga, Pak. Bebas, bebas. Oh, nggak mau. Iya. Oh, Kalau ada oke. yang ketinggalan. Coba dicek lagi makronya jalan nggak? Coba diulang lagi tadi yang option, ambil Oh, option. berarti di send ya, Pak. File-filenya tadi, file option. Nah, Hmm. ini benar. Trust center setting, makro setting, enable-nya sudah, tapi dia nggak jalan gitu ya. Ada yang nyetop ini kayaknya. Oke dulu, nggak apa-apa. Coba lihat di, itu tadi, mana tadi? Coba option lagi. Option, ya. Lalu ambilnya trusted location ada nggak? Coba. Trusted locations. Ada. Ya. Hmm. Dia cuman di situ. Nah, filenya di mana taruh, Bu? Filenya di D, Pak. Di D, baik. Oke, coba kita add new location. Ya, itu di situ. Eh, Di browse, Pak. ya, di browse, betul. Di D ya. Oke, kalau di D, E, E. E, Pak. di E, oke, diklik aja di E itu. Klik aja. E, dia dalam folder apa? Iya, nggak, folder mana? Iya, nggak apa-apa. Udah, diklik, Oh, nggak usah. Klik aja E-nya. ya, Udah, udah. itu ya. Oke, Pak. Oke. Lalu klik centang subfolder itu, subfolder of this location. Oke, oke lagi, oke lagi. Iya, coba di close aksesnya dan dijalankan lagi. Oke, coba, coba. Iya, double klik. Aha, oke. Oh, ini jangan-jangan VBA-nya belum jalan. Coba, coba di design view. Design view, ya, ambil kode akunnya, ambil kode akun. Mana kode akunnya? Ini. Iya, sekali lagi ya. Coba di event. Coba event prosedurnya. Iya, itu diklik. Benar. Iya, belum ada. Berarti tadi tuh di nama akun. Terus tadi udah dibikin, Pak. Belum Berarti ada. simpan dulu tadi. Iya, di save dulu. Oh iya, nggak tersimpan. Boleh ditengok bentar, Pak. Maya screenshot. Oke, oke. Iya. Ya, kasih, Pak. Oke, ini dia. Oke, udah ya. Oke, baik. Kasih, Pak. Nah, ini masalah estetika juga sih.
Nominal ini kan kadang-kadang kita butuh dikit grouping ya, pemisah ribuannya. Nah, ini kita bisa atur dari layout view. Nominal ini kita bisa atur di bagian format ini ya, nih format. Lalu formatnya kita pakai standar lah yang ada titik. Nah, itu ya, ribuan. Jadi kadang-kadang kita susah juga lihat angka nolnya udah berapa yang diinput gitu ya. Oke, simpan dan view. Oke, di bagian subform udah bisa lah kita sebut eh, desainnya udah cukup cukup lah untuk menginput jurnal. Nah, ini bagian atas lagi ya. Jadi kalau kita mau entry ininya misal nomor bukti misal ada INV 01 gitu ya. Tanggal, nah ini tanggal kita butuh kalender kan. Kalau diketik juga nanti kadang-kadang ini formatnya kan tahun, bulan, tanggal. Jadi ada macam-macam sih. Komputer kadang ada kebalik gitu ya. Jadi kita untuk memudahkan pengguna di bagian tanggal ini, nah kita kasih nama dulu Bapak Ibu. Kalau bagian bawah kan sudah ada nama ini ya sesuai dengan fieldnya. Ini kode akun, nama akun, mutasi dan nominal sudah ada namanya. Di bagian atas belum, unbound. Nah, biar gampang nanti kita coding. Di no bukti kita kasih namanya txt no bukti gitu ya. Txt no bukti ini kita kasih dengan nama txt tanggal. Nah, ini juga supaya muncul kalender, ini kita ganti formatnya ya. Formatnya itu medium date lah ya, medium date. Oke. Lalu keterangan kita kasih nama juga ya, txt keterangan gitu ya. Nah, coba kita save, lalu kita view. Ini kalau tadi sudah diatur sebagai format tanggal, dia sudah muncul date picker-nya ya, kalendernya. Jadi menginput tanggal ya setidaknya meminimalisir kesalahan lah input gitu ya. Nah, oke, contoh kita isi begini nih kan, INV 1 keterangan penjualan tunai gitu ya, atau penjualan aja lah, penjualan kredit dengan apa uang muka gitu ya. Nah, sebenarnya nggak uang muka juga sih. Pas dia kita bayar uang muka sebenarnya sebelum terjadi invoice itu yang uang muka. Tapi kalau sudah muncul invoice itu dibayar sebagian itu bukan penjualan kredit dengan uang muka sih sebenarnya. Dengan kredit aja sih. Nah, dalam tahap ini pada saat kita mau input jurnal tentu kita mesti validasi dulu nih. Pada saat ini entry seperti yang kemarin ya ini coba kita entry kode akun kan dia cari lagi kan. Nah, gini kan. Jadi setiap kali nomor bukti di entry di sini dia akan ngecek lagi ke database kita di jurnal H ini sudah ada belum nomor bukti tersebut kita masukkan. Kalau sudah ada dia akan munculkan lagi message box. Jadi kita bisa kerja tuh yang seperti itu yang kemarin ya. Jadi kita ambil ini teks nomor bukti lalu kita ambil eventnya after update lalu kita buka kode builder lagi. Nah, karena kemarin sudah kita lakukan subrutin untuk mencari validasi seperti itu, kita bisa panggil aja. Kita coba modifikasi ini, contoh ya. Form COA itu adanya di sini nih, kode akun after update ini kita boleh kita copy paste lagi ini ya. Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, lalu kita modif. Sorry. Ya, kita modif. Oke.
Ini kita modif. Nah, apa yang kita lakukan? Kita if is null lookup-nya yang dicari itu adalah jurnal H. Ini dia nomor bukti kan. Yang dicari nomor bukti di tabel jurnal H. Jadi di sini no bukti. Oh, sorry. Di tabel jurnal H di mana nomor buktinya itu sama dengan ini dot txt no bukti. Nah, ini dia. Berarti message-nya itu nomor bukti tersebut sudah ada. Lalu di sini kita kosongkan lagi tuh mi dot txt no bukti. Nah, itu. Jadi ini fungsinya kita mencari apakah hasil pencarian ini ya nomor bukti yang ada sekarang kita bandingkan dengan nomor bukti di tabel jurnal H. Kalau ketemu berarti nulnya true dong ya. Sorry, kalau ketemu nulnya jadi false ya kan? Nulnya di false. Maka message box-nya muncul ini. Kalau enggak ya udah diabaikan. Artinya valid gitu ya. Kita coba tes. Ya kalau kita tes pasti valid semua karena belum ada isinya kan. Nih, contoh kita isi. Misal tadi ya INV 1 itu ya. Sudah pasti valid karena belum ada gitu ya, kosong. Keterangan. Nah, lalu kita posting kan. Nah, untuk posting dalam jurnal ada validasi berikutnya memastikan jurnal itu balance. Jadi artinya mutasi debit totalnya sama dengan mutasi kredit. Gimana cara kita ngaturnya? Jadi kita terpaksa atau kita membutuhkan sebuah informasi perhitungan di bawah sini nih. Ya, kita lakukan prosedur penghitungan. Kita Ctrl C aja nih. Nah, ini ya. Ini kita buatkan dua buah text box di bawah sini. Ini debit, yang ini kredit. Lalu kita kasih nama nih. Ya, kita kasih nama P debit, ya, T debit, total debit. Di sini T kredit. Karena nama perlu untuk manggil value lah gitu ya. Nah, apa rumusnya? Di sini kita bikin rumus nih. Jadi bukan nominal. Kita sum ya sama dengan sum kita sumnya nominal tapi hanya untuk mutasi debit. Berarti kita pakai ini if ya dalam kurung if mutasi sama dengan kutip 2 debit. Nah, gitu ya. Maka di sini koma atau titik koma sesuai dengan komputer masing-masing. Yang di sum adalah nominal. Gitu ya, nominal. Gitu. Jadi ini tolong di sum jika mutasinya debit. Apa yang di sum nominalnya. Jadi di sini ketahuan nih berapa total debit. Nah, sama di sini tentu kita tinggal ganti doang. Ya, debit kita ganti menjadi kredit tadi itu. Nah, begitu. Nah, kenapa harus di bagian footer? Kenapa nggak di bagian detail? Nah, logikanya begini, Bapak Ibu. Bagian detail ini prinsipnya dia hanya satu baris nih, satu baris data. Kalau form footer ini prinsipnya dia sudah seluruh data nih, ya seluruh data. Jadi makanya fungsi sum di bagian sini untuk menghitung seluruh data di bagian detail, maka kita mesti buatkan di bagian footer rumusnya. Jadi nggak bisa dibuat di sini. Kalau mau dibuat di bagian sini, dia hanya menghitung sumnya satu baris, satu row.
ya. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita butuh manggil kan, membandingkan nilai ini dengan apa namanya? Total nilai ini ya, berapa nilainya yang mau kita tampilkan di bawah sini nih. Karena kalau di view di sini nggak tampil ya, total debit dan total kredit itu nggak muncul. Jadi kita butuh menampilkannya di bagian form induknya. Maka kita butuh di sini, oh sorry, ya. Nih, saya mau copy paste juga lah ini. Ctrl C. Ya, saya mau bawa ke sini nih, ke bagian luar ya. Nah, di sini nih. Nah, kita mau taruh di bagian bawah lah ya. Nah, di sini berarti total debit, total kredit. Nah, nah ini berarti kan bukan begini rumusnya. Rumusnya kita memanggil yang ini ke sini. Jadi sama dengan eh, nama formnya tadi apa itu? Ya, oke oke. Nama formnya adalah FRM Jurnal D. Nama textbooknya tadi adalah T debit. Oke. Jadi sama dengan FRM underscore jurnal underscore D. Tanda seru T debit tadi ya. Nah, ini begitu juga sama dengan FRM jurnal D tanda seru T kredit tadi ya. Ini ya. Nah, ini. Oke, coba kita tes simpan view. Nah, udah muncul ya. 6 tambah 4 debit debit berarti 10 kan. Nah, kalau tambah lagi nih, tambah lagi misalnya penjualan tadi ya. Penjualan 41 sekian ya. Nah, ini kredit 10 juta. Nah, baru benar jurnalnya nih. Tapi kalau di kreditnya kita bikin sebagian ya nggak benar, artinya 6 juta. Ini kan nggak balance nih, ya. Nah, nggak balance di sini, ketika posting nggak boleh nih. Jadi mesti kita stop dulu, kita validasi yang ini nih untuk posting. Nah, itu gunanya. Oke. Nah, ini sorry. Oke, baik. Tanggal keterangan udah kita coba posting. Berarti udah bisa dong ya. Kita masukkan transaksi INV 1, kemudian ini tanggal 1, keterangannya adalah jualan tunai. Ini tinggal klik ini kan postingnya. Nah, sekarang apa? Apa yang akan kita lakukan di bagian posting sini? Nah, ini lagi codingnya. Yang dilakukan di posting yang pertama, karena ini tadi sudah valid melalui ini, jadi kita memastikan ini nggak kosong, artinya nggak nol ini. Artinya data minimal, data nomor bukti dan tanggal tidak nol. Kemudian total debit dan total kredit itu harus balance. Baru kita lakukan prosedur postingnya. Jadi ada kalangnya dulu, eh, validasinya dulu. Oke, kita buatkan dalam bentuk VBA, build event, ini kode builder. Nah, oh sorry, komen 1. Jadi kita ini dulu lah, kita kasih nama dulu lah. Ini berarti kita kasih nama CMD posting lah ya. Nah, gitu. CMD posting. Lalu kita build event, kode builder. Nah, ini CMD posting udah. Jadi kita lakukan prosedur untuk validasi. Jadi if pertama kosong dulu is null. Mi dot
txt nomor bukti ya, nomor bukti kosong, atau is null mi dot txt tanggal. Nah, ini artinya no bukti tidak boleh kosong, tanggal juga nggak boleh kosong. Keterangan sih bebas aja sih, boleh diisi boleh enggak. Kemudian atau satu lagi kesalahannya adalah or. Di sini kita belum kasih nama ya. Ini ya, ini belum kasih nama. Ini masih T debit udah tadi ya, T debit, T kredit. Nah, atau mi dot T debit. Oh, sorry. Itu tidak sama dengan mi dot T kredit. Then, nah, jadi ada berapa nih pengecekan? Ini kosong, atau ini enggak balance. Maka message box, ya, data belum valid nih. Data jurnal belum valid. Ya, ini VB kesalahan ya, kritikal. Nah, kalau sudah valid berarti larinya kan ke sini nih, else. Lalu kita tutup and if ya. Nah, jadi kalau sudah lewat dari sini berarti valid. Tapi nanti bisa jadi ya kondisinya begini. Kalau ini kita kosongkan, yes, gitu ya. Ini nol juga kan? Jadi bisa jadi nanti orang kasih ini INV 1, dia memang dia isi ininya, tapi idle nggak ada. Bisa diposting? Bisa jadinya, karena dia nggak valid. Artinya ini juga nggak boleh nol dong. Ya, ini nggak boleh nol. Oke. Jadi kita tambahin di sini or mi.tdebit, tdebit, nah, or is null, sorry, is null, tdebit, atau is null mi.t kredit. Nah, itu validasi. Jadi memastikan ini tidak kosong dan dia balance. Kemudian ini juga nggak kosong dua-duanya. Oke, baru kita anggap valid. Nah, di sini tentu kalau sudah valid, kita melakukan prosedur pengisian kan. Ya, pengisian ke tabel jurnal H dan tabel jurnal D di sini. Nah, prinsipnya mirip seperti COA kemarin. Ya, ini kemarin COA. Kita lakukan begini nih. Ya, kita lakukan yang proses ini nih. Cuma ada sedikit modifikasi. Ya, saya mau pakai ini sampai sini aja. Ya, Ctrl C, ini aja. Nih, ya. Ini saya nggak pakai, ya. Biar enak. Tabel COA kita nggak pakai tabel COA. Di sini kita pakai TB jurnal H, ya. Lalu kita pakai jurnal D. Kan dua itu aja ya yang mau kita ini kan. Nah, di sini kita lakukan setnya itu TB jurnal H sama dengan di sini jurnal H. Lalu ini kita di set lagi jurnal D. Ini jurnal, sorry. Nama tabel kita apa? Oh, pakai underscore kan? Jurnal H, underscore jurnal D. Jadi pakai underscore, pakai underscore. Lalu karena data yang kita masukkan ke jurnal D ini dasarnya adalah dari form ini,
Nah, ini subform. Berarti ini adalah satu record set loh. Ya, ini satu record set. Berarti kita mau bikin satu record set lagi dim TB subform lah ya. Subform s dao titik record set. Sorry. Nah, iya, iya, iya. Nih. Set berarti TB subformnya sama dengan nama form kita mi.frm. Ini kan titik form dot kita clone. Nah, ini dia. Jadi nggak beda sendiri dia nih. Jadi sumber data record setnya itu yang ini, variabel yang ini adalah dari sini. Cloning dari record set yang ada di sini. Journal form.d. Jadi kita anggap sebagai satu record set. Dan kita baca nanti kita masukkan ke jurnal D kita. Oke. Berikutnya prosedurnya mulai dengan kita mengisi jurnal H. Berarti kemarin itu kita sudah PB. Nah, ini sudah ada kemarin kan kalau salah ya. Sorry, coa. Ini kan yang kayak gini ya. Nih. Tapi karena beda kita tulis manual aja lah ya. TB jurnal h.fnew gitu ya. Sepaket dengan TB jurnal h.update. Lalu isinya TB jurnal H tanda seru fieldnya. Di jurnal H itu ada field ini no bukti tanggal keterangan. Oke. No bukti sama dengan mi.txt no bukti ya ini 3 kan. Ini berarti tanggal. Ini berarti keterangan. Nah, sumbernya berarti mi.tanggal. Ini berarti keterangan. Nah, selesai untuk input ke satu row ke jurnal H. Lalu jurnal D-nya kan ada jurnal ya. Nah, ini karena menginputnya lebih dari satu kali, dalam programming kan kita kenal dengan looping ya Bapak Ibu proses membacanya. Kita looping. Berarti di sini kita lakukan proses input data berulang kali menggunakan looping. Saya menggunakan do ya, do while gitu ya di sini. Nah, untuk mulai looping logikanya begini nih. Waktu kita jurnalnya kita masukkan kan ini kita masukkan nih satu-satu. Tergantunglah berapapun jumlah. Makanya kita kita gunakan do while, do looping. Karena jumlah datanya bisa beda-beda kan loopingnya. Kalau for next kan kita jelas berapa jumlah datanya. Jadi ini do while-nya kita baca data dari atas. Nah, karena ini dianggap sebagai record set, maka dia punya pointer ini seperti ini. Jadi dia membaca dari atas. Jadi untuk supaya dia membaca dari atas, kita mesti pindahkan pointer ke atas dengan cara move first dulu. Lalu next, next, next gitu ya. Move first, baca yang di atas, setelah selesai move next, baca lagi, move next, baca lagi, move next, baca lagi. Sampai ketemu yang ini namanya end of file. Yang kosong ini. Kalau sudah ketemu end of file berarti dia nggak baca lagi. Stop loopingnya. Kan gitu ya. Nah, jadi kita memindahkan pointer berarti kita bacanya dari tabel ini kan. Tabel subform ini kan. Nah, berarti kita tb subform dot move first. Ya, kita pindahkan ke atas ke ke row paling awal. Lalu kita mulai looping dengan cara do while not tb subform dot end of file. Nah, ini
lakukanlah looping selagi belum sampai ke sini kan, yang ini tadi nih, sebelum sampai ke sini, jadi paling akhir. Nah, oke. Lalu ditutup dengan loop, dan sebelum loop, setelah selesai pekerjaan, dia kan move next, berarti tb subform dot move next untuk membaca record berikutnya. Nah, inilah yang akan kita simpan isinya ke dalam tabel uh, tb jurnal d dot add new. Oke, oke, ini tb jurnal d dot update. Oke, isinya adalah ini ya, tb jurnal d, no bukti kan, txt no bukti. Lalu ini copy kode no bukti, ada kode akun. Apalagi itu lupa. No bukti kode akun mutasi nominal. Post-it nggak perlu karena kan otomatis. Oke, berarti no bukti kode akun mutasi satu lagi nominal. No bukti kode akun mutasi dan nominal. Oke, ini no bukti kode akun sama dengan. Nah, kode akun karena kita readingnya dari sini beda dengan nomor bukti kan. Nomor bukti reading dari sini kan, dari form kan. Dari form kita read. Kita baca dari sini. Kode akun kan kita baca per ini. Berarti kode akun itu sumbernya berarti dari tb subform tanda seru kode akun. Nah, ini ya. Mutasi juga begitu. Mutasi dan nominal. Ya. Ini yang akan kita masukkan ke tabel jurnal D. Kenapa ya ini? Ini kan jurnal D nih. Masuk 1, 2, 3, 4 kolom. Lalu update. Ini commit. Lalu move next. Move next berarti kan dia baca lagi dari sini nih. Reading lagi. Sampai tidak ketemu ini. Lalu dia baca lagi. Oke. Kalau sudah ke belakang berarti ini sudah jadi dong. Kalau sudah selesai message box berarti jurnal berhasil telah diposting. PB information. Lalu kita kosongkan yang kita bilang tadi itu. Oke. Sorry. Ya, sorry. Run SQL ya. Perintahnya kita kosongkan tabel kita. Berarti perintah SQL-nya delete bintang from P apa tadi namanya, jurnal apa tuh, jurnal D. Oke. Lalu kita kosongkan mi.txt no bukti sama dengan null, mi.txt tanggal sama dengan null, mi.txt keterangan sama dengan null, lalu mi.formnya frm. Ini kita requery. Oke.
Nah, ini prosedur untuk apa? Prosedur mengosongkan data pada form. Oke. Simpan, coba kita compile. Aman so far. Kita coba masukkan. Bentar, Pak, lagi Oh, nyalin. lagi nyalin, oke. Iya, Pak. Di print screen aja bisa nggak? Oh, di screen saja ya. Baik, Pak. Iya, mending di print screen aja. Iqbal ada rekam itu nanti Maya. Oh, Ah, ada. siap, 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 mantap. siap, Pak. Siap. Siap. Supaya nanti enak kita Iya. lihat dulu Ngoprek. Bapak. Ya, Iya. ya, Pak. Kalau langsung di ini nanti nggak masuk nih. Siap. Makasih, Pak. Oke, baik. Kita coba testing ya. Ini, oke. Ini penjualan tadi ya. Penjualan tunai. Oke. Kas debit, kita bikin yang benar ya. Debit. Nah, kalau begini kita posting, harusnya error. Nah, itu. Belum valid kan nih? Jumlah asal-asalan nih. Ininya masih belum balance, ini juga tidak ada data. Gitu ya. Nah, jadi kita coba kas masuk 6 juta. Oke, lalu ada piutang. Oh, bank ya, sorry, salah. Piutang dagang ya, debit 4 juta. Lalu ada penjualan kredit 10 juta. Oke. Nah, ini udah balance sih. Ya. Nah, ini harusnya ini nggak ada nih. Oke. Ini sudah valid sih. Kalau kita posting, maka muncul yang ini. Ya, jurnal telah diposting. Berarti kan memang udah running sampai ke sini nih. Udah jalan ininya. Oke. Iya, oke. Nah, maka dia akan kosongkan ya. Dia akan kosongkan. Terus data kita tadi, jurnalnya sudah masuk ke tabel ini. Harusnya refresh, udah muncul ya. Dan post-itnya udah muncul otomatis dari MySQL. Nah, ini tadi data nih. Jurnal H, ini jurnal D. Refresh dulu. Nah, ini. Nah, post-itnya udah muncul. Data sudah ada. Kalau kita bikin lagi yang baru, ya. Nah, kita bikin kodenya sama. Tadi saya lupa tuh kodenya berapa tuh. INV 20 ya 001 gitu ya. Ketika terinput ulang INV, nah muncul yang begini nih. Nomor bukti tersebut sudah ada. Oke, dia akan kosongkan lagi. INV 002 berarti. Nah, ini valid berarti. Tanggal 2, mungkin penjualan kedua juga. Penjualan kredit. Nah, ini kita anggap sebagai hutang semua nih. Berarti munculnya piutang dagang, mutasi debit 5 juta pada penjualan 4. Gitu ya. Kredit 5 juta juga. Bagaimana kalau nggak balance? Nah, anggaplah kepencet 01 lagi nih. Ini nggak balance. Kelihatannya balance gitu ya secara sekilas gitu ya. Kalau kita posting, nah muncul. Sudah belum valid karena belum balance. Jadi kita benerin dulu nih. Nah, ini baru dianggap valid. Kita posting. Nah, berhasil diposting. Oke, dia kosong lagi. Dia sudah masuk ke tabel. Di sini sudah masuk. Di jurnal H juga sudah masuk. Kalau kita cek menggunakan SQL Yoke-nya, mana kemarin tuh MTSIA. Nih, tabelnya ini jurnal H udah masuk, jurnal D juga udah masuk. Oke. Demikian untuk materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan boleh di